Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga sehat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rehan Iswan Rafi Fauzan, nomor induk mahasiswa 191331055, Institusi Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing atau berbagi materi mengenai rangkaian encoder. Rangkaian encoder ini adalah salah satu mata kuliah dari elektronika digital. Sebelumnya, praktikum rangkaian encoder ini memiliki tujuan memahami prinsip kerja dari rangkaian encoder dan membuat rangkaian encoder menggunakan gerbang logika. Sebelum itu, apa dasar teori dari rangkaian encoder? Rangkaian encoder adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal diskrit menjadi keluaran kode biner. Encoder disusun dari gerbang-gerbang logika yang menghasilkan keluaran biner sebagai hasil tanggapan adanya dua atau lebih variabel atau masukan. Pada praktikum kali ini saya memiliki sebuah gambar rangkaian encoder yang nantinya akan dimasukkan kepada simulasi. Rangkaian encoder ini memiliki 8 ke 3 keluaran. Mengapa disebut demikian? Karena pada rangkaian encoder ini memiliki syarat M kurang dari 2 pangkat N, di mana variabel M adalah kombinasi masukan dan N adalah jumlah bit keluaran. Di sini terdapat output X, Y, dan Z. Ketiga output ini disebut N atau jumlah bit keluaran encoder. Karena di sini terdapat 3, sehingga N sama dengan 3, lalu 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8, artinya rangkaian ini sudah memenuhi syarat dari rangkaian encoder. Lalu untuk simulasi pengerjaannya, saya menggunakan Proteus 8 profesional. Sebelumnya, jika kita ingin merancang rangkaian encoder menggunakan alat yang real, alat apa sajakah yang dibutuhkan? Yang pertama protoboard, yang kedua IC 7432 sebanyak 3 buah atau IC gerbang OR, ketiga resistor 100 ohm, keempat jumper secukupnya, kelima power supply, dan keenam LED. Namun karena kita menggunakan alat simulasi Proteus 8 profesional, kita hanya memerlukan alat seperti berikut. Dual 4 input OR gate. Lalu kita memerlukan yang paling penting adalah logic state sebagai masukan input dari nilai 1 dan 0. Selanjutnya kita memerlukan resistor serta 3 buah LED dengan warna yang berbeda agar terlihat. Selanjutnya, langkah pertama, kita susun dan rancang seperti gambar berikut. Kita pasang logic state sejumlah 8 dengan input 0 tidak terhubung kemana-mana. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita beri nama dulu inputannya agar mudah. Input ke 0. Kita beri nama dulu semua, baru kita susun. Lalu kita rapikan.
input ke-7. Input 0 tidak tersambung kemana-mana. Sedangkan output X hasilnya adalah input 4 ditambah input 5 ditambah input 6 ditambah input 7. Kaki ke-1 terhubung kepada input ke-4. Kaki kedua tersambung kepada input ke-5. Begitupun kaki ketiga dan keempat tersambung kepada input 6 dan input ke-7. Sedangkan output keluaran Y terhubung kepada input kedua, ketiga, ke-6 dan ke-7. Kaki ke-1 terhubung kepada input kedua. Kaki kedua terhubung kepada input 3. Input ketiga dan keempat tersambung kepada input ke-6 dan ke-7. Input ke-6 dan input ke-7. Sedangkan output terakhir, output Z, terhubung kepada input ke-1, ke-3, ke-5, dan ke-7. Ke-1, ke-3, ke-5, dan ke-7. Kaki kedua tersambung kepada input ketiga. Kaki ketiga tersambung kepada input ke-5. Yang terakhir tersambung kepada kaki ke-7. Lalu kita beri resistor sebesar 100 ohm. Copy agar cepat, paste. Tidak lupa paste. Sambungkan. Kita beri nama dulu outputnya. Di sini adalah output X. Ini adalah output Y. Dan ini adalah output Z. Lalu pada kali ini kita hubungkan dengan lampu. Output X, output Y, dan output Z. Tarik ke atas sedikit karena kita akan memasang ground-nya. Ground. Sambungkan jumpernya dari resistor ke lampu. Inilah bentuk dari rangkaian encoder 8 ke 3 keluaran. Lalu kita memiliki tabel percobaan seperti yang ada di sini. Pertama-tama kita play dulu. Di sini karena inputannya seluruhnya 0, maka belum ada lampu yang menyala. Pertama kita nyalakan input ke 0 sama dengan 1. Hasilnya X, Y, dan Z masih 0, 0, 0. Ini sesuai dengan tabel kebenarannya. Lalu pada saat input ke-1 bernilai 1 dan yang lainnya 0, output X dan Y bernilai 0 serta Z bernilai 1. Ini sesuai dengan tabel kebenarannya. Kemudian input kedua bernilai 0 dan yang lainnya bernilai 1. Oh, terbalik, input kedua bernilai 1 dan yang lainnya bernilai 0. Nilai keluarannya X sama dengan 0, Z sama dengan 0, dan Y sama dengan 1. Ini sesuai dengan tabel kebenarannya. Lalu input ketiga bernilai 1 dan yang lainnya adalah 0. Input ketiga bernilai 1 dan yang lainnya adalah 0. Hasil keluarannya X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1.
Lalu kita coba seterusnya di input keempat sampai input ketujuh. 1, 0, 1, input ke-6, X1, Y1, Z0, dan input terakhir yang paling penting, saat X dan Y dan Z berada di input ke-7 yang bernilainya 1, maka menghasilkan output 1, 1, 1. Ini juga sesuai dengan tabel kebenaran yang telah dibuktikan. Lalu, pada akhir kata, kesimpulan dari rangkaian encoder ini adalah rangkaian encoder berfungsi untuk mengubah sinyal masukan input yang banyak menjadi sinyal keluaran atau output yang lebih sedikit. Nah, akhir kata, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik yang di atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.